Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan guru tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dwi K. SPD. Saya adalah guru SDN Maliku Baru 6, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan guru tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswi X9525080161. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian uji kinerja PPG di kelas 3 mata pelajaran IPAS bab 2 topik C metamorfosis perubahan bentuk pada makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah berdoa belum? Belum. Kita berdoa dulu yuk. Pagi ini siapa yang datangnya lebih awal? Oval. Ayo Oval, kita tolong ke depan mimpin doa ya. Ketika berdoa, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Oval, silakan duduk kembali. Anak-anak, sekarang coba tengok kanan dan kiri kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Ya, berarti kelas 3 yang berjumlah 15 hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Selamat pagi kelas 3, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama siswa-siswi kelas 3 semuanya. Hebat. Ibu guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah mengajar kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus dan kami konsentrasi. Sekarang untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila, yang diiringi dengan musik. Boleh berdiri? Nah, sudah siap? Ya. Garuda Pancasila.
ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Jadi ke sekolah harus datang tepat Waktu. Tepat waktunya pukul berapa? Pukul 6. Pukul 6 atau sebelum jam 7 sudah berangkat sekolah. Yang kedua apa kesepakatannya? Keyakinan kelasnya? Menghormati guru dan mata pelajaran IPA tidak kita sudah belajar tentang apa? Makhluk hidup. Ada apa aja makhluk hidup? Manusia. Hewan. Tumbuhan. Ciri-cirinya masih ingat? Masih. Apa ciri-cirinya? Bernafas. Bernafas, butuh makan, bergerak, apalagi berkembang biak, peka terhadap Nah, kalian pernah tidak memperhatikan hewan apa yang biasa hinggap di bunga? Lebah, apalagi? Kupu-kupu. Hah? Capung. Pernah nggak memperhatikan lebah atau kupu-kupu saat dia masih kecil dan dewasa bentuknya sama atau tidak? Beda ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang tadi kupu-kupu, lebah, dan sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini dengan Ibu tayangkan video pembelajaran, kalian dapat mendeskripsikan tahapan-tahapan metamorfosis pada hewan. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian juga dapat mengetahui, dapat membuat bagan-bagan tahapan metamorfosis dan dapat membandingkan mana yang termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Tolong disimak ya. Assalamualaikum anak hebat. Kembali lagi dengan Cikgu Dwi. Sudah siap belajar kan? Yuk kita belajar tentang siklus hidup pada hewan. Tahukah kalian bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tubuh perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan induknya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Inilah proses metamorfosis pada belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya, kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa ini pada awalnya belum memiliki sayap dan berganti kulit beberapa kali.
bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah, tadi video tentang apa yang kalian lihat? Metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Pertumbuhan. Angkat tangan. Ya, Oval apa? Pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan. Nah, perubahan metamorfosis sempurna tadi perubahan bentuk melalui tahapan pupa tadi apa pupa? Pupa. Nama lainnya kepompong. Ya, betul. Ada 4 fase. Nah, daur hidup pada hewan yang melalui tahapan metamorfosis sempurna. Contohnya ada kupu-kupu, ya. Nah, kupu-kupu. Ada? Kelihatan gambarnya? Kupu-kupu dimulai dari apa fasenya? Telur. Kupu-kupu bertelur di mana bertelurnya? Di daun. Kemudian menetas menjadi apa? Ulat. Biasanya kita mengenalnya ulat atau nama lainnya larva. Selanjutnya apa? Pupa. Larva atau ulat tadi dia berubah menjadi pupa atau kepompong. Kemudian fase terakhir kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Nyamuk dimulai dari fase apa? Telur. Dia bertelurnya di mana nyamuk ya? Di air. Apa selain di air ada nggak? Di bantal ada nggak? Ya, telur dimulai dari fase telur, kemudian larva atau ulat ya berubah jadi ulat, kemudian dan terakhir jadilah nyamuk. Nyamuk termasuk metamorfosis apa, Pija? Sempurna. Berapa fasenya kalau nyamuk? 4. Ada 4 fase. Selanjutnya ada metamorfosis ya tidak sempurna. Dia juga mengalami perubahan bentuk ya, tapi tidak secara sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna apa? Coba, ada yang tahu? Kalau yang tidak sempurna, dia tidak mengalami fase apa tadi? Kepompong atau pupa. Nah, contohnya yang sering hinggap di daun-daun atau rumput-rumput apa biasanya? Belalang. Pernah nangkap belalang? Pernah. Iya. Kalau belalang, coba perhatikan belalang. Belalang dimulai dari fase apa? Telur. Telurnya di mana bertelurnya? Kalau belalang di daun atau di rumputan ya. Kemudian fase selanjutnya apa lagi? Nimfa. Nimfa apa nama lainnya? Ayo. Hewan muda. Hewan kecil atau hewan muda. Nah, kalau pada belalang nih ya, dari telur, nimfa. Saat nimfa atau hewan muda dia tidak atau belum memiliki yang namanya sayap. Nah, selama proses nimfa besar atau menjadi hewan dewasa atau imago barulah dia mempunyai sayap. Coba Pino, belalang termasuk metamorfosis apa? Tidak sempurna. Berapa fase? 3. Ada apa aja fasenya? Dimulai dari fase apa? Telur, nimfa, imago. Apa Inun imago Inun? Imago hewan besar.
Hewan besar atau hewan dewasa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kemarin kita sudah menulis atau mencatat lagu tentang metamorfosis. Sudah hafal belum? Sudah. Coba sekarang kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Berarti hafal semua ya tentang lagu metamorfosis. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Nah, pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah membagikan kalian ke dalam kelompok. Ini sudah duduk di tempat kelompoknya ya? Sudah? Sudah? Oke, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD kelompoknya. Nanti baru Ibu jelaskan langkah-langkahnya. Oh ya, bawa gunting sama lem. Bawa. Oke, siapkan. Nah, sekarang di lembar yang pertama itu ada mengidentifikasi proses metamorfosis. Halo. Perhatikan dulu Ibu jelaskan, ya. Perhatikan dulu. Yang pertama itu ada membuat bagan tahapan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan ini nanti diskusi kelompok kalian, Ibu ada nanti penilaian sikap ya. Jadi nanti juga Ibu keliling, setiap kelompok Ibu keliling nanti akan Ibu ada penilaian. Ya. Silakan. Bacakan. Tulis dulu itu nomor. Kamu yang mana naik? Kamu yang udah. Sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Sudah. Oke. Ya? Metamorfosis, coba tahu nggak ini fasenya dimulai dari apa? Telur, apa lagi? Ke bawahnya Kalau tadi kan kalau dia tidak mengalami fase pupa atau kepompong, dia masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Iya, kalau tidak mengalami fase pupa. Sudah semua ya? Oke, sekarang duduk kembali. Kamu fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Iya, setelah setelah mengerjakan LKPD, sekarang waktunya kita presentasi. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Kelompok 2 sudah deg-degan ini. Ayo, kelompok 3. Kaget ya kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Faris Naufal, Laila, Putri, Ririn, Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di sini ada beberapa contoh hewan
dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contohnya hewan metamorfosis sempurna ada kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dari telur, setelah itu telur menetas menjadi larva atau yang biasa disebut ulat. Setelah menjadi ulat, mereka memasuki fase pupa atau yang biasa disebut kepompong. Setelah menjadi kepompong, mereka menjadi kupu-kupu dewasa atau yang disebut imago. Sedangkan di sini ada contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang. Belalang dimulai dari telur, setelah itu menetas menjadi nimfa atau hewan muda. Setelah itu mereka tumbuh menjadi belalang dewasa atau yang biasa disebut imago. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contohnya, hewan yang bermetamorfosis sempurna ada nyamuk, lebah, kupu-kupu, dan kubang tanduk. Sedangkan hewan yang metamorfosis tidak sempurna ada jangkrik, belalang, kecoa, dan capung. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan lagi. Jadi hari ini presentasinya tentang tahapan metamorfosis yang paling bagus kelompok 3. Dan yang kelompok 1 dan kelompok 2 bagus tidak? Bagus. Tetap semuanya bagus ya. Nah, tadi tentang metamorfosis ya. Ada metamorfosis apa tadi contohnya yang pada bagan? Metamorfosis sempurna dan Tidak sempurna. Contohnya ada kupu-kupu. Dimulai dari apa? Telur. Apa lagi? Larva. pupa, Imago. Kemudian yang tidak sempurna ada belalang, terus capung. Nah, ada nggak hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Ayam. Kenapa ayam? Kenapa ayam tidak mengalami metamorfosis? Padahal dia berkembang biak dengan cara bertelur. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa ayam tidak mengalami metamorfosis? Iya, tidak apa? Mengalami fase perubahan. Tidak mengalami fase perubahan. Betul. Kalau ayam, dia tetap mengalami perubahan bentuk, hanya saja dia mengalami perubahan bentuknya berupa perubahan apa? Dari kecil dewasa, dari telur kemudian menetas jadi anak ayam, kemudian ada lagi yang tidak mengalami metamorfosis. Kucing gimana kucing? Kucing melahirkan. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Metamorfosis bukan? Bukan, jelas bukan ya. Kucing tidak mengalami metamorfosis. Sekarang Ibu bagikan soal evaluasi ya. Ini dikerjakan secara individu. Silakan yang sudah dapat tulis namanya. Tulis nama dan dibaca, dipahami. Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Oke, boleh berdiri? Ayo berdiri dulu yang rapi. Ayo berdirinya yang rapi. Siap? Siap. Oke, semangat ya. Tepuk tangan. Aduh, gimana? Tarik nafas dulu. Lepaskan. Gimana? Seru? Seru. Mau lagi? Enggak.
lagi, maksudnya ice breaking senangnya lagi. Nah, metamorfosis sempurna. 4. Coba siapa yang bisa menyebutkan 4 fase? Saya. Ya. Fase pertama telur. Telur. Kedua ulat atau yang biasa disebut larva. Ketiga kepompong Ya. atau pupa. Yang keempat kupu-kupu dewasa atau imago. Metamorfosis adalah pertumbuhan pada hewan atau perubahan bentuk tubuh pada hewan. Iya. Terus apa lagi? Metamorfosis ada dua jenis. Iya. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Fase metamorfosis sempurna ada. Fase metamorfosis yang sempurna ada 4. Ya. Lalu yang tidak sempurna ada tuh yang sempurna ada telur, larva, pupa dan imago, kupu-kupu dewasa. Contohnya tadi sudah disebutkan. Contohnya. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna ada nyamuk, Ya. larva, kupu-kupu. Iya. Lalu contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna ada belalang, jangkrik, dan capung. Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat Sarah. Terima kasih Sarah untuk hari ini. Oke. Untuk kegiatan belajar kita hari ini, pelajaran IPAS mungkin cukup sekian. Sekarang sebelum kita tutup kegiatan belajar hari ini, kita berdoa dulu. Ayo Zahra memimpin doa. Duduk di situ aja. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Ayo sikap berdoa. Marilah teman-teman, setelah kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini. Untuk pelajaran IPA selanjutnya kita akan memperdalam lagi tentang metamorfosis. Ya, terima kasih. Ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.